pasukan sampai 1.000 orang, tetapi di tengah perjalanan 300 orang mundur karena ada satu orang munafik namanya Abdullah bin Amr bin Buhai. Dia memprovokasi orang-orang lainnya untuk mundur, tidak ikut perang bersama Nabi. Akhirnya 300 mundur, sisanya berapa? 700 ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita ngantuk ini harus dikasih pertanyaan matematika ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadikan Uhud ini sebagai tempat untuk berperang, beliau ini asalnya menginginkan perang itu dilaksanakan tertutup. Jadi perangnya bukan di Gunung Uhud, tapi perangnya adalah perang di belakang benteng kota Madinah, dan orang-orang kafir datang menyerang Nabi Muhammad. Rencananya seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang bijaksana, sebelum perang beliau mengumpulkan dulu para sahabat untuk bermusyawarah. Ditanyalah kepada para sahabat, apa strategi yang akan kita gunakan? Kemudian para sahabat mengatakan, sebaiknya kita perang di luar saja. Kita sambut mereka orang-orang kafir di luar. Kita perang terbuka. Nabi Muhammad inginnya perang tertutup, tetapi para sahabat menginginkan perang terbuka. Kenapa? Karena banyak di antara para sahabat yang ketika perang Badar mereka nggak ikutan. Makanya ketika ada panggilan jihad, panggilan perang, mereka kemudian semangat untuk perang terbuka. Setelah diputuskan musyawarah, oke, kita perang terbuka, kata Nabi Muhammad SAW. Beberapa saat kemudian datanglah sahabat-sahabat kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka meminta Hamzah bin Abdul Muthalib untuk meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Kenapa para sahabat minta maaf kepada Rasul? Mereka merasa tidak enak karena sudah memaksa Rasul untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Yang diinginkan Rasul perangnya tertutup. Sahabat menginginkan perang terbuka, dan akhirnya kemudian di-ACC oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi para sahabat kemudian merasa, oh, kok kita memaksa seorang Nabi? Kok kita ini memaksa Rasulullah SAW? Akhirnya Hamzah diutus oleh mereka menghadap Nabi Muhammad SAW. Itu di saat Nabi Muhammad sudah mengenakan pakaian perangnya, sudah menggunakan zirahnya. Hamzah datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasul, sesungguhnya sahabat merasa tidak enak karena sudah memaksamu. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakannya? Ini adalah perkataan seorang pemimpin yang luar biasa. La yanbaghi li nabiyyin yalbisu la'matahu fayadauhu qabla hatta yahkumallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perangnya kemudian dia lepaskan kembali sampai perang itu terjadi dan Allah menentukan menang atau kalah. Nah, ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang konsisten dengan hasil musyawarah, Bapak Ibu. Jadi musyawarahnya sudah menentukan, oke, kita perang terbuka. Nabi Muhammad SAW sudah ketok palu. Nabi Muhammad konsisten dengan hasil musyawarah, padahal dia adalah seorang nabi. Nah, ini adalah pemimpin yang bijaksana, tidak diktator, tidak otoriter, gitu ya. Nabi Muhammad SAW menang melawan orang kafir yang jumlahnya 3.000. Nah, ini sekali lagi ternyata sedikitnya jumlah tidak mempengaruhi kemenangan bagi kaum muslimin. Di perang Badar demikian, 319 lawan 1.000. Kemudian di perang Uhud juga sama, 700 lawan 3.000. Kemenangan di depan mata Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini karena strategi cerdas dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu selain memang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Rasul menempatkan kaum muslimin di lereng Gunung Uhud menghadap ke kota Madinah, dan 50 pemanah ditempatkan di satu bukit depan Gunung Uhud, namanya Bukit Rumat. Dulu namanya Bukit Ainain. Tujuannya menempatkan pemanah yang berjumlah 50 itu untuk menahan jangan sampai ada serangan orang-orang kafir Quraisy menyerang dari belakang. Kalau ada orang kafir Quraisy yang berusaha menyerang dari belakang, akan ketahuan sama 50 pemanah ini. Akhirnya orang-orang kafir itu diserang oleh panah-panah. Makanya nggak berani orang kafir ketika melihat di bukit tersebut ada 50 pemanah, mereka nggak berani jalan memutar ke belakang untuk menyerang kaum muslimin dari belakang, nggak berani selama 50 pemanah itu ada di bukit. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada 50 pemanah ini, apapun yang terjadi, kalah atau menang, kalian tidak boleh turun. Dan ketika kemenangan sudah di depan mata, orang-orang kafir pada lari tunggang langgang, ketakutan menghadapi orang-orang muslim di depan Gunung Uhud itu.
Nah, orang-orang kafir sudah tunggang langgang meninggalkan ghanimah. Nah, yang ada di Bukit Rumat, yang pemanah-pemanah jumlahnya 50 ini melihat di bawah kita sudah menang nih. Akhirnya 40 dari pemanah itu turun ke bawah untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang masih kafir pada waktu itu melihat, wah, di bukit ini sudah kosong, berarti pertahanan bagian belakang sudah melemah. Akhirnya Khalid bin Walid memutari bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Yang terjadi apa? Awalnya akan dimenangkan oleh kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin kalah karena satu kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak taat terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Akhirnya kaum muslimin kalah, Bapak Ibu. Dan kaum muslimin menelan kerugian berupa 70 sahabat meninggal yang hari ini dimakamkan di lereng Gunung Uhud.